Pria ini bernama Jared. Ia berasal dari Filipina dan bekerja sebagai operator lift di sebuah hotel mewah di Singapura. Sebenarnya, Jared adalah lulusan IT, tapi ia bosan bekerja sebagai programmer. Karena itu, ia memilih merantau ke Singapura. Kini, 6 bulan sebelum kontraknya habis, Jared mulai merancang rencana besar. Ia ingin membangun bisnis sendiri di bidang teknologi. Bisnis yang ia rancang adalah startup aplikasi lowongan kerja. Setiap kali ada pengusaha kaya yang masuk ke hotel, Jared selalu berusaha menawarkan mereka untuk berinvestasi dalam proyeknya. Suatu malam, setelah berbulan-bulan mencari investor tanpa hasil, seorang pengusaha kaya asal Hong Kong bernama Byron naik lift yang dioperasikan Jared. Saat Jared menjelaskan tentang startupnya, Byron yang sedang mabuk berat tanpa sadar berkata bahwa ia tertarik. Beberapa hari kemudian, Byron kembali naik lift. Kali ini dalam keadaan sadar, ternyata ia benar-benar tertarik dengan aplikasi Jared. Namun, ada satu masalah, aplikasi itu masih belum sempurna. Besok Tina akan membantumu mengembangkan aplikasi ini, kata Byron. Semuanya tergantung pada Tina. Sebelum dia menyatakan aplikasi ini sempurna, aku belum bisa memberikan dana investasi. Jared pun penasaran siapa sebenarnya Tina. I want you two to get together and further refine your app and your business proposal, okay? Sir, Bettina? No, she's my executive assistant. Nina can help you turn what you have into something perfect. This is big business, Jared. And Keesokan harinya, Jared akhirnya bertemu dengan Tina di lift. Saat ia mencoba mengajak bicara, Tina justru menunjukkan sikap dingin. Maaf, aku sedang sibuk. Nanti saja kalau aku sudah ada waktu, kata Tina ketus. Sementara itu, saat Tina sedang mendiskusikan aplikasi Jared, Byron tampak tidak peduli. Ia justru izin pergi lebih awal untuk menemui istrinya. Beberapa hari ke depan, ia akan sibuk mengurus perceraian dan pembagian harta gonogini, termasuk saham perusahaan besarnya di Singapura. Dalam hati, Tina merasa kesal. Ia tahu bahwa Byron belum resmi bercerai, tetapi sebagai pacarnya, ia juga butuh perhatian. I'd rather focus all my efforts to finalizing your divorce. listen, just give me the information I asked for, right? I can handle Alice just fine. Saat jam istirahat, Jared menceritakan kepada teman-teman kerjanya bahwa ia berhasil mendapatkan calon investor. Semua teman Jared adalah perantau juga, berasal dari berbagai negara seperti Korea, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Karena sama-sama merasakan sulitnya bekerja di negeri orang, Jared berjanji bahwa jika bisnisnya sukses, ia akan mengajak mereka bergabung. We have our company. I can visit mine and I'll finally be able to marry my fiance. I just want to go home. Dating the finest females, bros. Ay, kung mahal. Setelah istirahat, Jared kembali bekerja dan kembali bertemu dengan Tina. Dengan sopan dan penuh kesabaran, ia bertanya tentang kelanjutan kerjasama mereka. Namun, sekali lagi Tina menanggapinya dengan dingin. Berkali-kali Jared mencoba mengajak Tina berbicara, tetapi selalu gagal. Oh, jangan sinhuangi siutoy oh. Kailan? Kung libre ka na ma'am, baka... Sige po, come in please. Pasok po ma'am. Hingga sore harinya, ia tidak sengaja melihat Tina sedang dimarahi habis-habisan oleh Byron. Malam itu, Jared melihat Tina duduk sendirian di taman dengan wajah murung. Merasa kasihan, ia mencoba menghiburnya. Awalnya, Tina masih bersikap jutek, tetapi lama-kelamaan ia mulai luluh. Pero promise, hindi na kita ko. Sorry din, hindi na rin kita nakausap na maayos. Turo dyan sa labada mo. Tapos kapag ready ka na, Di dalam lift, Tina akhirnya berkata, "Besok aku sudah tidak sibuk. Kita bisa berdiskusi soal aplikasi itu." Jared merasa sangat senang, namun karena tahu Tina orangnya super sibuk, ia memberikan saran, "Gimana kalau kamu sering-sering naik lift saja? Di dalam lift gak ada sinyal, jadi kamu bisa istirahat sejenak dari semua pekerjaanmu. Gak akan ada yang menelpon. Anggap saja ini liburan singkat. Walaupun cuma beberapa detik, di sini kita bisa bebas jadi diri sendiri." Mendengar kata-kata Jared, Tina tersenyum untuk pertama kalinya. Mas busy ka, ibig sabihin, mas importante ka sa kumpanya. Siyempre, mahalaga pa rin huminga paminsan-minsan. Nag-iossi kayo, dito na lang kayo. Kasi
walang gugulo sa'yo. Iyon yung magic nitong elevator ko. Baru saja hatinya lega, tapi begitu masuk kamar, Tina mendengar Baron sedang menelpon seseorang. Dengan nada memohon, Baron meminta istrinya untuk membatalkan perceraian mereka. Melihat Tina berdiri di belakangnya, Baron langsung meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa itu hanya taktik agar istrinya luluh dan mau menandatangani surat pernyataan untuk menyerahkan sahamnya di perusahaan. Setelah istrinya tanda tangan, Baron tetap akan menceraikannya karena tak ingin memperpanjang masalah. Baron lalu pergi meninggalkan Tina yang masih kesal. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Tina dan Jared mulai berdiskusi tentang kerjasama mereka. Namun, sepanjang obrolan mereka malah saling curhat tentang masalah masing-masing. Jared bercerita bahwa sebenarnya aplikasi ini awalnya ia buat bersama mantan pacarnya. Namun sebelum selesai, mereka putus karena Jared mendapat tawaran kerja di luar negeri. Mau tak mau ia harus menyelesaikan aplikasi ini sendirian. Sementara itu, Tina mengungkapkan bahwa hingga sekarang Baron masih belum mau mengumumkan hubungan mereka ke keluarga dan teman-temannya. Bukan karena malu, tapi karena ia belum resmi bercerai. Kalau dipikir-pikir dibanding jadi pacarnya, aku lebih mirip seperti selingkuhannya, kata Tina dengan suara lirih. Mungkin orang-orang melihatku sebagai perempuan matre, tapi alasanku bertahan adalah karena aku benar-benar mencintai Baron. Beberapa hari kemudian, Tina mengajak Jared menemui seorang pengusaha. Tujuannya adalah untuk menawarkan investasi sekaligus mengajarkan Jared cara mendapatkan klien yang benar. Di dunia bisnis kamu gak boleh bergantung pada satu investor saja, kata Tina. Kamu harus punya beberapa investor agar perusahaan lebih stabil dan berkembang lebih cepat. Siang harinya, Tina mengajak Jared ke butik untuk memesan jas mahal. Saat sedang mengukur badan, Tina berkata bahwa ia akan membayar jas tersebut sebagai hadiah untuk rekan bisnisnya. Malam itu, untuk merayakan kemajuan kerjasama mereka, Tina dan Jared mengajak teman-teman mereka nongkrong di kafe sambil karaokean. Esok malamnya di lift, Jared terpesona melihat penampilan Tina yang sangat cantik. Baron yang memintaku berdandan secantik mungkin, kata Tina sambil tersenyum. Aku senang banget, aku yakin malam ini dia akhirnya akan mengenalkanku sebagai pacarnya. Meskipun hatinya sakit, Jared tetap memberi semangat. Namun, ternyata Tina salah. Sesampainya di bar hotel, ia malah diperlakukan seperti wanita panggilan yang ingin dipamerkan Baron ke teman-temannya. Dengan kecewa, Tina menampar Baron dan pergi dari sana. The fuck, Byron? Slut. Di lift, Jared bingung melihat Tina menangis. Di lobi hotel, Baron menyusul Tina dan berusaha meminta maaf. Ia bahkan berlutut memohon agar Tina tetap tinggal. Pada akhirnya Tina luluh. Please stay. Keesokan paginya, saat bertemu dengan Tina, Jared bertanya tentang kejadian semalam. Tina yang tak ingin memperpanjang masalah hanya berkata, aku dan Baron cuma bertengkar biasa. Maaf sudah bikin kamu khawatir. Namun dalam hati, Jared masih tetap penasaran. Ia merasa wanita secantik dan setulus Tina seharusnya bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Hindi na may pakita sa problema namin. Kaibigan na rin naman yung tingin ko sa'yo. Kaya kung ano man yung problema mo, Beberapa hari kemudian, saat hari liburnya, Jared mencurahkan isi hatinya kepada teman-temannya. Ia menceritakan semua tentang Tina dan hubungannya dengan Baron. Mendengar cerita itu, teman-temannya menyarankan satu hal, jangan ikut campur dalam hubungan orang lain. Sebenarnya teman-teman Jared mendukung jika ia bersama Tina. Mereka terlihat serasi. Namun, masalahnya pacar Tina adalah seorang pengusaha kaya raya sekaligus calon investor utama Jared. Mereka khawatir jika Jared terlibat dengan Tina, Baron akan membatalkan kerjasama dan semua yang telah diperjuangkan Jared selama ini hancur gara-gara cinta. And I've already deleted the video, so there's no reason to worry about Byron. You just... Please listen to her, for all of us. Di sisi lain, Baron dan Tina sedang berdiskusi dengan istri Baron tentang pembagian saham perusahaan. Dalam obrolan itu, Baron mengancam jika istrinya tetap ngotot ingin bercerai, maka ia tak akan mendapatkan sedikit pun saham perusahaan. Namun, bukannya takut, istrinya justru menjawab dengan tegas.
Aku sudah lelah mendengar kamu terus-menerus menunda perceraian hanya gara-gara saham. Harusnya kamu sadar alasan aku ingin cerai bukan karena harta, tapi karena kamu terlalu sibuk dengan ambisi bisnismu tanpa pernah mempedulikan keluargamu. Kamu juga terlalu serakah menghalalkan segala cara demi uang. Tidak ada kesetiaan dalam rumah tangga kita. Sekarang aku tidak peduli soal harta. Aku hanya ingin bercerai secepatnya. Mendengar kata-kata itu, Tina hanya bisa diam. Hatinya yang selama ini dibutakan oleh cinta akhirnya sadar. Byron bukanlah pria baik yang pantas ia perjuangkan. I've never apologized for broke us. And I'm sorry. Way of making amends. You can take half of what's there. And my baby. Keesokan harinya di lift, Jared bertemu dengan Tina. Ia memberitahu bahwa temannya yang bekerja di bar telah menceritakan apa yang Byron lakukan pada Tina di hadapan dua temannya. Jared menasihatinya, lebih baik kamu putus saja. Tina yang sedang banyak pikiran meminta Jared diam dan tidak ikut campur. Karena muak, Jared berkata, aku akan membuktikan padamu kalau aku bisa sukses tanpa bantuan Byron. Simple. Dahil sa totoong mundo na naman. Babalik na naman tayo dyan? Pwede babaguhin ko. Papakita ko sa'yo. Malamnya saat Tina dan Byron sedang makan, mereka menerima email dari Jared. Isinya singkat namun mengejutkan. Jared ingin mengakhiri kerjasama. Besok paginya Tina langsung marah-marah. Kenapa kamu bertindak nekat? Padahal tinggal selangkah lagi Byron mau mengucurkan dana investasi. Namun Jared tetap teguh pada pendiriannya. Aku serius dengan janjiku, jawabnya tenang. Tina semakin kesal. Terserah kamu mau apa, aku sudah tidak peduli lagi. You just take the money and use it to change your... Don't be stupid because of me. Siang itu, Jared dipanggil oleh atasannya. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa Jared sering mengganggu tamu hotel untuk menawarkan kerjasama bisnis saat jam kerja. Karena dianggap sebagai pelanggaran fatal, detik itu juga Jared dipecat. Saat tahu Jared dipecat, Tina langsung menduga bahwa ini pasti ulah Byron. Ia pun protes tetapi Byron tidak peduli. Tukang lift rendahan itu sudah kurang ajar membatalkan kerjasama secara sepihak, kata Byron. Kenapa kamu membelanya? Apa kamu suka sama dia? Jadi bukan hanya membuat dia dipecat, aku juga akan mengklaim aplikasinya sebagai milikku sendiri dan mengembangkannya tanpa dia. Tina pun kaget, namun ia tahu tak ada gunanya berdebat dengan orang seperti Byron. Dengan tenang, ia berkata, daripada mencuri dan memperpanjang masalah, lebih baik kamu beli saja aplikasinya dari Jared. Ia menatap Byron penuh keyakinan. Jika kamu membelinya secara baik-baik, aku janji akan menuruti semua keinginanmu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Byron setuju. Keesokan harinya di belakang hotel, setelah resmi jadi pengangguran, Jared berpamitan kepada teman-temannya. Di tengah obrolan, salah satu temannya berkata, sekarang Byron sudah bukan investormu lagi. Jadi kenapa kamu tidak mencoba mengungkapkan perasaanmu pada Tina? Mendengar saran itu, Jared terdiam. Tanpa berpikir panjang, ia segera bergegas menuju kamar Tina. Namun sesampainya di sana, seseorang petugas hotel memberitahu bahwa Tina dan Byron sudah check out sejak tadi pagi. Di ruang karyawan, teman-teman Jared terus menyemangatinya. Coba pergi ke bandara, mungkin mereka belum naik pesawat. Namun di tengah keputusasaan, mata Jared tiba-tiba melihat sesuatu, jas mahal yang dulu Tina pesan untuknya. Dengan hati-hati ia mengambilnya. Saat memeriksa kantong jas, ia menemukan sebuah amplop berisi surat dan sejumlah uang yang sangat banyak. Dengan jantung berdegup kencang, Jared membuka surat itu. Sebenarnya aku sudah tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak perlu ditutupi, aku bisa melihat perasaan itu dari tatapan matamu. Yang mungkin tidak kamu tahu, aku juga jatuh cinta padamu. Aku tidak pernah menilai pria dari jabatan atau harta. Itulah alasan kenapa aku tetap bersama Byron tanpa mengharap apapun. Namun ternyata selama ini semua usaha dan perhatianku hanya bertepuk sebelah tangan. Byron tidak pernah benar-benar memandangku sebagai kekasihnya. Hingga saat bertemu denganmu, aku merasa begitu nyaman. Tanpa sadar, aku telah jatuh cinta. Namun, kini tidak bisa bersama. Demi melindungimu, aku harus pergi dengan Byron. Uang di dalam amplop ini adalah bayaran untuk aplikasi buatanmu. Gunakanlah untuk membangun mimpimu. Selesai membaca, Jared terdiam. Teman-temannya terus mendorongnya untuk menyusul Tina. Namun, Jared tetap tak bergerak.
Ia tidak ingin memaksa. Biarkan Tina pergi. Biarkan dia di sini. Biarkan dia melepaskan wanita yang sangat ia cintai itu. 1 tahun kemudian, kini Jared telah sukses membangun perusahaan startup miliknya sendiri. Perusahaannya berkembang pesat, menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang jauh lebih canggih dibandingkan milik Byron. Sesuai janji, ia juga mengajak teman-temannya untuk bekerja bersamanya. Malam itu di sebuah bar, Jared sedang memesan minuman saat tiba-tiba terdengar suara seorang wanita terjatuh. Ia menoleh dan ternyata itu Tina, wanita yang selama ini tak pernah bisa dilupakan. Saat Jared bertanya, "Bagaimana kabar Byron?" Dengan santai Tina menjawab, "Kami sudah lama putus, sekarang aku single. Setelah putus, berkat pengalaman dan skill yang aku miliki, aku justru berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar lain. Karirku naik drastis dan sekarang aku punya banyak tabungan. Alasan aku datang ke sini karena ingin menjadi investor di perusahaanmu." I'm here to I want to make my own bets. I want to hear your kaya anak kita. Mendengar itu, Jared tersenyum lebar. Dengan semangat, ia mulai menjelaskan aplikasi baru ciptaannya. Kali ini bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan antara mengikuti hati atau mengejar impian. Keberanian untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Film ini mengingatkan kita bahwa keputusan besar dalam hidup memerlukan keberanian dan tanggung jawab, serta pentingnya mendengarkan hati nurani saat menentukan jalan yang akan ditempuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.